aktivitas yang sering saya lakukan di perbankan itu yang menyangkut dengan usaha ini yaitu biasa saya bisa cek mutasi pembayaran dengan menggunakan digital seperti QRIS, ada juga untuk debit, ya gitu ya, seperti seputar situlah. Aktivitas yang sering gue lakukan lewat perbankan itu transfer sih. Yang paling sering dilakukan tuh transfer, soalnya buat kebutuhan sehari-hari, buat beli perlengkapan anak, buat perlengkapan rumah tangga, jadi semuanya lewat transfer sih sekarang. Biasanya sih transfer uang atau enggak top up e-wallet sih. Fitur perbankan yang paling gue sering pakai ialah cek mutasi rekening. Karena dengan cek mutasi rekening, gue bisa memantau keuangan gue secara real time dan tentunya bisa mengambil keputusan secara cepat untuk mengatur keuangan yang ada di bisnis gue. Fitur yang paling saya sering gunakan dari yang perbankan itu mobile banking ya. Karena kita kalau zaman dulu kan mesti untuk mengecek kayak entah saldo, entah mutasi, kita mesti datang ke ATM gitu kan. Dan adanya mobile banking ini sangat membantu sekali karena kita bisa mengecek semua transaksi itu dengan lewat handphone gitu kan. Jadi dengan aplikasi itu kita nggak perlu kemana-mana dan mempermudah lah. Fitur perbankan yang sangat bermanfaat bagi gue sih pembayaran transaksi online sih. Ketika kita lagi mau membutuhkan sesuatu barang dengan zamannya sekarang yang udah mudah instan, ya kita mempergunakan perbankan tersebut. Fitur yang paling dirasa bermanfaat sih sebenarnya pembayaran yang pakai QR code gitu ya, soalnya itu memudahkan banget, jadi nggak perlu transfer lagi, udah tinggal scan QR udah langsung bisa bayar gitu. Itu sih yang paling ngerasain banget, soalnya cashless kan sekarang, jadi benar-benar udah mengurangi tanpa sentuhan fisik. Yang paling sering digunakan sejauh ini sih ini top up e-wallet, karena semuanya kan kayak bayar BPJS, bayar listrik, dan yang lain-lain itu pakai e-wallet sih. Alasannya sih yang paling kerasa ya sangat memudahkan karena kita nggak usah kemana-mana, jadi bisa dilakukan di rumah sambil mengerjakan hal yang lain. Fitur yang paling gue sering lakukan atau yang paling gue suka yaitu fitur pembayaran, di mana pembayaran di aplikasi perbankan itu sudah banyak dari A sampai Z. Contoh kayak tadi pembayaran internet atau juga pembayaran telepon, dan juga gue sebagai milenial zaman sekarang pun tidak luput dari seperti insurance, itu bisa juga melalui perbankan saat ini. Yang saya harapkan dari kualitas perbankan tadi yang dari aplikasi mungkin dengan menambah fitur yang bisa belanja dari aplikasi tersebut ya. Jadi kita bisa nggak ribet dan tinggal klik aja. Ya seperti mungkin nanti misalnya ada kita bisa beli barang-barang di marketplace yang di-connect melalui handphone seperti itu. Misalkan nih gue lagi pengen beli laptop, nggak perlu ribet, nggak perlu buka aplikasi banyak, one click aja gue bisa beli. Pengennya tuh punya fitur perbankan yang bisa ngingetin kalau misalkan kayak sekarang kan udah punya tanggungan, jadi pengennya tuh bisa dapet notif yang buat ngingetin nabung, berapa nih besaran tabungan per bulannya yang harus disisihin supaya bisa tercapai dana pendidikannya. Itu sih pengennya. Pengennya sih fitur yang kalau misalkan lagi makan bareng terus jadi nggak usah patungan di tempat, jadi tinggal ditagih aja lewat fitur bank tersebut. Fakta bahwa adopsi internet, smartphone, serta pertumbuhan e-commerce yang meningkat pesat ternyata ikut mendorong sektor perbankan untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanannya. Mulai dari kegiatan transfer uang, pembayaran kebutuhan sehari-hari, pinjaman modal, pengelolaan aset, hingga dompet virtual. Bahkan untuk kebutuhan pembukaan rekening baru pun, semua bisa dilakukan hanya dalam satu genggaman tangan. Pengalaman perbankan kini terasa lebih mudah dan menyenangkan. Berkat inovasi, banyak fitur-fitur perbankan yang hadir memfasilitasi pengguna dalam mengatur pengeluaran, memaksimalkan pertumbuhan pendapatan, menginspirasi pengguna untuk semakin lebih baik lagi dalam mencapai tujuan finansial di masa depan. Melalui Hackathon OCBC NESP 2022, kamu juga bisa ikut memberi inspirasi. Bersama-sama, berinovasi, mengambil bagian dalam mewujudkan akses perbankan yang semakin memudahkan. Siap jadi bagian dari perubahan?
Info lebih lanjut, kamu bisa mengunjungi website Hackathon OCBC NISP 2022.